Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana seorang wanita bisa menjadi bidadari di surga. Bahkan saya katakan bagaimana seorang wanita bisa menjadi ratunya para bidadari. Sungguhnya dalam hadis disebutkan, jika seorang wanita menyakiti suaminya yang soleh, maka para bidadari yang akan menjadi istri-istri suaminya di surga protes. Dalam hadis dari Muaz radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril ain la tu'dhihi qatalakillah. Tidaklah seorang wanita di dunia menyakiti suaminya yang saleh kecuali bidadari di surga akan berkata, la tu'dhih, janganlah engkau mengganggu suamimu, qatalikillah, celaka engkau, fa innama huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina, sungguhnya suamimu itu hanyalah tamu di sisimu dan sebentar lagi dia akan meninggalkan engkau dan akan menuju kepada kami. Ini jelas bahwasanya bidadari tidak setuju kalau ada wanita di dunia kemudian menyakiti suaminya, dan didoakan kecelakaan oleh bidadari dengan mengatakan, semoga celaka bagimu yang telah mengganggu suamimu yang saleh dan sebentar lagi dia akan meninggalkanmu dan menuju kepada kita. Karenanya seorang wanita yang salehah di dunia, dia tidak ingin kalah dengan bidadari yang ada di surga, tapi hendaknya dia berusaha untuk menjadi ratunya bidadari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadi istri yang solehah. Istri yang solehah yang banyak dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang solehah. Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada seorang wanita, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Artinya apa? Jika suami dalam kondisi ridha kepada istri, senang dengan istrinya, istrinya menyenangkannya, menyejukkan hatinya, menyedapkan pandangannya, maka wanita ini adalah penghuni surga. Dan jika dia masuk surga, maka dia akan mengalahkan para bidadari sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya wanita salehah, wanita dunia yang masuk surga, dia akan lebih tinggi dan lebih mulia daripada para bidadari. Kenapa bisa demikian? Karena para bidadari sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ansha'nahunna insya'a, kami ciptakan para bidadari tersebut tiba-tiba langsung menjadi wanita dewasa. Faja'alnahunna abkaran, kami jadikan para bidadari tersebut sebagai wanita-wanita yang gadis, uruban atraba, umurnya sebaya dan saling mencintai. Adapun wanita dunia, mereka diciptakan dengan penuh cobaan, hidup di dunia dengan penuh kepayahan, dengan penuh cobaan, dengan penuh perjuangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perjuangan untuk mengurus anak-anak mereka, perjuangan untuk taat dan tunduk kepada suami, perjuangan untuk menyenangkan hati suami. Maka jika wanita dunia meninggal dunia dan masuk surga, maka kedudukannya lebih tinggi daripada
para bidadari yang memang diciptakan oleh Allah untuk melayani suami-suami yang ada di surga. Dari sini para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh sifat-sifat kecantikan yang Allah sebutkan atau yang Rasulullah SAW sebutkan tentang bidadari, dan ini banyak di Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi menceritakan tentang cantiknya bidadari, maka demikian pula anti kalau masuk surga. Ibu-ibu kalau masuk surga juga akan memiliki kecantikan tersebut, memiliki keindahan tersebut, bahkan lebih cantik daripada para bidadari tersebut. Karena ibu-ibu yang masuk surga akan menjadi ratunya para bidadari. Karenanya ibu-ibu kelak kalau masuk surga modelnya tidak akan seperti sekarang ini, tidak pas-pasan seperti sekarang ini, tapi akan dirubah menjadi cantik jelita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para wanita di surga, wa azwajum mutahharah, itu istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau sudah masuk surga maka akan suci, tidak ada kotorannya, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak ada tai matanya, tidak ada upilnya, tidak ada haid, tidak ada nifas, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang sebaya, uruban atraba, umur yang sekitar 33-an atau 30-an tahun. Tidak ada yang tua, enggak ada. Oleh karenanya tatkala ada seorang wanita tua bertanya kepada Nabi SAW tentang penghuni surga, maka Nabi mengatakan tidak ada wanita tua di surga. Maka dia pun sedih, saya sudah tua berarti enggak bisa masuk surga. Dia menyangka demikian. Ternyata tidak. Orang-orang yang masuk surga akan dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibu-ibu yang mungkin di dunia ini wajahnya pas-pasan, jangan terlalu bersedih ya. Nanti di akhirat insyaallah akan dibuat jelita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya ada, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat, ibu-ibu, mbak-mbak, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa menjadi wanita di surga atau menjadi bidadari di surga. Tentunya syarat yang pertama adalah takwa kepada Allah. Ini sudah tidak bisa syarat yang tidak bisa ditawar lagi. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wanita tersebut harus menjadi wanita yang solehah. Wanita solehah tersebut solehah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan solehah terhadap suaminya. Dia harus menjadi seorang wanita yang solehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia solehah kepada suaminya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana seharusnya seorang istri tatkala bersikap di hadapan suaminya, bagaimana cara dia bermuamalah dengan suaminya sehingga dia bisa meraih keridhaan suaminya. Ya, saya katakan bahwasanya suaminya itu merupakan pintu surga. Suaminya itu merupakan pintu surga. Kalau suaminya ridho kepada dia, senang dengan dia dan dia sudah menjadi istri yang solehah, maka pintu surga telah terbuka selebar-lebarnya untuk dia masuki dan dia untuk menjelma menjadi bidadari surga. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan banyak poin ya yang hendaknya diperhatikan oleh ibu-ibu supaya bisa menjadi istri yang solehah. Yang pertama memperbaiki hubungan antara ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering orang bertanya, "Kaifa haluki?" Bagaimana hubunganmu? Bagaimana kondisimu? Bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Bagaimana hubunganmu dengan temanmu? Bagaimana hubunganmu dengan bosmu?
Bagaimana hubunganmu dengan tetanggamu? Maka pertanyaan yang pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita setiap hari adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala dia bersendirian, tatkala tidak ada yang melihatnya, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan orang lain. Yang penting kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan tulus, beribadah dengan ikhlas, tidak mencari pujian manusia, tidak riya. Kalau kita beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjamin hubungan kita dengan suami kita. Oleh karenanya, yang paling utama bagaimana kita sendiri menjadi wanita yang salehah. Suami kita di rumah atau suami kita tidak di rumah, kita bertakwa kepada Allah. Suami kita enggak ada di rumah, kita baca Al-Qur'an. Suami kita enggak ada di rumah, kita salat duha. Suami kita enggak ada di rumah, kita salat malam semampunya. Yang penting kita sendiri bertakwa kepada Allah, kemudian sempatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menumbuhkan kasih sayang suami kita kepada kita. Ingat, yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa meraih keridhaan suami, maka kita tempuh dengan dua cara. Cara pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang paling penting. Karena yang menjadikan orang mencintai, yang menjadikan orang membenci adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang telah mengikat atau menjalin hubungan hati-hati manusia. Kalau kita bangun malam terus kita berdoa, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami harmonis, ya Allah. Jadikanlah suamiku mencintaiku, ya Allah. Jadikanlah suamiku tidak kelain hati misalnya. Ya, boleh-boleh saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Yang penting kita bertakwa lalu minta kepada Allah agar Allah menjadikan suami kita cinta kepada kita. Perkara yang kedua adalah bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan suami kita. Banyak perkara yang harus kita perhatikan agar suami kita ya ridha dengan kita. Tentunya sekarang saya katakan ya, ini pengajian adalah untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak lain lagi ya. Dan saya yang di antara yang menakjubkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ketinggian iman seseorang berkaitan dengan muamalah dengan istri. Antara istri terhadap suami, antara suami dengan istri. Antara suami dengan istri, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian di sisi Allah, perhatikan, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan saya, kata Nabi SAW, adalah orang yang terbaik bagi istri saya. Jadi kalau seorang suami ingin tahu bagaimana tingginya kedudukannya di sisi Allah, lihat muamalah dia dengan istrinya. Kalau ternyata muamalah dia dengan istrinya baik, ya, menyenangkan hati istrinya, maka dia kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, istri juga kalau ingin tahu bagaimana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihat bagaimana muamalah dia dengan suaminya. Karena Nabi SAW mengatakan, fa innahu jannatuki aw naruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Artinya kalau sampai istri tersebut muamalahnya baik, melayani suami dengan baik, maka kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dituntut. Suami dituntut berbuat baik kepada istri, dan istri dituntut berbuat baik kepada suami. Dan saya katakan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang para istri. Saya tidak menyinggung para suami. Para suami ada pembahasan khusus tentang mereka. Bagaimana bermuamalah yang baik kepada suami, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang paling penting adalah segera menyahut dan hadir apabila dipanggil oleh suami untuk diajak berhubungan. Ibu-ibu, ini perkara yang sangat penting bagi para suami. Kalau suami mengajak berhubungan, ya, kapan saja maka harus apa? Nurut. Tidak menerima penundaan masalah ini. Oleh karenanya Allah murka kepada wanita yang menolak ajakan suaminya. Rasulullah SAW bersabda,
idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Kata Nabi SAW, jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya menolak tentunya tanpa alasan, tidak ada alasan yang benar, maka malaikat akan melaknat wanita ini sampai pagi hari. Maka jangan sampai anti menjadi wanita yang terlaknat. Diajak oleh suami kemudian tidak mau. Ya. Kalau tidak mau, apa fungsinya? Jadi seorang istri kalau diajak suaminya berhubungan kemudian tidak mau. Tentunya tidak mau di sini karena tanpa alasan. Di antara alasan tersebut katanya tidak berhasrat. Tidak boleh, wanita kalau tidak berhasrat tetap wajib bagi dia untuk menundukkan pandangan suaminya. Tetap wajib bagi dia untuk melayani suaminya meskipun dia mungkin tidak berhasrat atau kurang berhasrat, dan jangan dia tunda-tunda. Bayangkan seorang suami, dia pergi ke kantor, kerja di luar, di tengah jalan dia melihat berbagai macam pemandangan, dia banyak melihat cewek-cewek cantik di jalan, dia banyak melihat paha-paha yang terbuka, tubuh-tubuh yang indah, kemudian dia pulang ketemu istrinya, mengajak istrinya berhubungan, istrinya tidak mau. Maka dia stres. Apa yang harus dia lakukan? Sementara istrinya cuma satu, anti satu-satunya. Enggak ada pilihan yang kedua. Bantal tidak ada manfaatnya, goleng pun tidak ada berguna. Oleh karenanya dia tidur dalam keadaan pusing, ya. Maka wanita yang menolak ajakan suaminya ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Maka jangan sampai anti menjadi wanita yang terlaknat. Mengertilah kondisi suami. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan akan hal ini. Kata Nabi SAW dalam riwayat, hatta wa in kanat ala tanur. Kalau sang istri sedang masak, sedang bakar roti, kalau orang-orang Arab mereka bakar roti di tanur, semacam tungku mereka bakar. Lalu suaminya mengajak untuk berhubungan, maka istrinya harus segera memenuhi panggilan suaminya. Meskipun akhirnya roti tersebut hangus, enggak jadi masalah kata para ulama. Kenapa? Karena maslahat memenuhi panggilan suami lebih besar daripada maslahat roti. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat alal qatab. Kalau sang istri sudah berada di atas onta, kalau zaman dahulu kendaraan onta. Kalau seorang istri sudah naik di atas onta, ingin berjalan, tahu-tahu suaminya mengatakan turun dulu, maka dia harus turun memenuhi panggilan suaminya dan kepergiannya ditunda. Artinya apa? Kalau seorang istri misalnya sudah ingin pergi sama sopirnya, pergi kemana, tahu-tahu suaminya berubah pikiran, dipanggil, maka hendaknya dia tunda kepergiannya untuk melayani apa? Suaminya. Ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Karena memenuhi hasrat suami tidak menerima penundaan. Kalau lapar masih bisa ditunda. Lapar masih bisa ditunda. Haus masih bisa ditunda. Tetapi hasrat maka tidak bisa, tidak boleh ditunda. Dan ibu-ibu harus paham, ibu-ibu, hasrat lelaki itu bisa muncul kapan saja. Ibu-ibu lagi masak, bisa-bisa suaminya langsung berhasrat. Ibu-ibu lagi tidur, suaminya bisa-bisa berhasrat. Mau jam 1 malam, mau jam 3 malam, mau jam setengah 4, mau jam 2 siang, laki-laki itu hasratnya tidak teratur. Oleh karenanya, kalau suami sedang berhasrat, maka sambut. Ingat, sambutan ibu terhadap suami ibu itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan pernikahan, Nabi SAW berkata kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Kemudian kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih mudah untuk menundukkan pandangan dan lebih mudah untuk menjaga kemaluan. Ini tujuan utama di antara pernikahan, agar menjaga diri kita, baik istri maupun suami, agar bisa menjaga kemaluan dan bisa menundukkan pandangan. Dan di antara hal yang paling bisa menundukkan pandangan suami adalah kita melayani dari sisi kebutuhan biologis. Tentunya pernikahan bukan cuma kebutuhan biologis, itu benar.
Tetapi di antara perkara yang penting dalam pernikahan, yang bisa menjaga kelanggengan pernikahan adalah masalah kebutuhan biologis. Karenanya saya sering sampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya jika ibu-ibu berhias karena suami, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sesekali pergi ke salon ya, untuk mempercantik diri, sesekali olahraga ya, untuk memperkurus diri ya misalnya, maka itu insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya laki-laki juga tentunya. Ini kita bicara ibu-ibu. Jangan biarkan tubuh melar sebesar-besarnya, jangan. Tapi berusaha mempercantik diri, menghias diri. Kalau di depan suami pakai parfum yang harum. Rajin mandi ya, intinya seperti itu. Perhatikan tempat tidur tidak boleh kotor. Tempat tidur dikasih parfum. Maka ini jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk sebab masuk surga. Ibu-ibu tenang, ibu-ibu. Prakteknya nanti, sekarang dengar dulu. Nanti di rumah baru praktek. Sekarang saya ingatkan, karena sering saya dengar ibu-ibu ya, sering saya dengar. Kalau ada ibu-ibu yang masih awam datang, ketemu dengan ibu-ibu yang berjilbab, terkadang yang bercadar, sering ibu-ibu dari luar protes, kenapa kok ada aroma yang tidak sedap yang dicium oleh para ibu-ibu yang baru ngaji misalnya. Seakan-akan ada kesan bahwasanya kalau ibu-ibu sudah ngaji, perhatian terhadap penampilan kurang diperhatikan. Seakan-akan ada kesan demikian. Ini salah. Justru ibu-ibu kalau sudah ngaji harus memperhatikan penampilannya terhadap suaminya. Dia pakai cadar di luar tapi dalamnya harus diperhatikan. Saya tahu ibu-ibu mampu untuk berhias, sangat mampu. Berhiaslah untuk suami. Jangan sampai suami mencium bau yang tidak enak dari kita. Apalagi bau mulut. Jangan sampai malah sikat gigi. Maunya dicium terus tapi mulutnya bau. Gimana mau dicium? Dalam satu riwayat tatkala Nabi SAW ingin menikahi seorang wanita, Nabi SAW mengutus salah satu istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Rasulullah SAW tidak memandangnya langsung. Maka Nabi SAW mengatakan, Unzuri ila ukrubaiha wa shummi awaridha. Kata Nabi SAW, lihatlah kakinya. Jadi Rasulullah SAW tidak bisa nazar. Rasulullah SAW menyuruh seorang wanita lain untuk melihat kaki wanita tersebut. Kemudian kata Nabi, wa shummi awaridha, dan tolong cium bau mulutnya. Disuruh mendekati wanita tersebut untuk dicium apa? Bau mulutnya. Ini berarti Nabi SAW perhatian. Jangan sampai calon istrinya ternyata mulutnya bau. Nabi SAW sering bersiwak. Idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Rasulullah SAW kalau pertama kali masuk rumah, beliau bersiwak. Kenapa? Dia tidak ingin bertemu dengan istrinya dalam kondisi mulut yang bau. Apalagi ibu-ibu kalau giginya tidak teratur, nah ini sering bau. Kenapa? Banyak makanan yang nyantol. Oleh karenanya kalau mau bicara sama suami, tes dulu, harum enggak? Sikat gigi, jangan malas untuk sikat gigi. Ini salah satu ya, salah satu bentuk perhatian terhadap tubuh. Kemudian pakai parfum. Kalau pakai parfum di dalam rumah terserah mau parfum, mandi parfum juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh kalau keluar ketemu orang tidak boleh pakai parfum yang keluar tubuh. Tapi kalau hanya sekedar deodoran atau parfum dalam tubuh itu nggak jadi masalah. Yang dilarang oleh Nabi SAW parfum yang di luar sampai tercium oleh orang lain. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tercium cuma terbatas radius setengah meter nggak jadi masalah. Oleh karenanya perhatikan ibu-ibu ya. Saya tidak ingin sampai mendengar protesan sebagian. Ini saya sering dengar. Mohon maaf, saya sering dengar. Artinya protes kok ibu-ibu kok kalau ketemu jilbabnya bau misalnya, atau aromanya ada aroma nggak enak. Saya mengatakan bahwasanya tidak harus beli parfum yang mahal, tidak. Tapi menjaga kesegaran tubuh, menjaga kebersihan tubuh itu cuma masalah rajin dan malas.
Bukan masalah duit. Rajin mandi, pakai deodoran, udah selesai, nggak ada masalah. Ini yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhias untuk suami ini perkara yang penting. Dan barang siapa wanita, saya ulangi, segala yang dia lakukan dalam rangka untuk menyenangkan hati suaminya dari sisi pemenuhan kebutuhan biologis, maka seluruh perbuatannya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Palembang ada salon akhwat tidak? Hah? Ada salon akhwat? Khusus akhwat? Ada? Ada ya. Bapak-bapak juga tidak boleh pelit ya. Kalau istrinya pingin ke salon, kasih duit ya. Mau istrinya cantik tapi nggak mau keluar biaya. Kemudian perkara yang kedua, yang perhatikan ibu-ibu, berusaha untuk tidak membantah perkataan suami. Suami itu adalah kepala rumah tangga dan tidak suka dibantah, apalagi dibantah oleh istri dengan mengangkat suaranya. Istri berusaha untuk berlemah lembut kepada suaminya. Kalau suaminya punya salah, maka sampaikanlah dengan baik-baik, suamiku, apa benar seperti ini? Coba dipikirkan lagi. Yang lembut, berusaha lembut. Di antara perkataan para ulama tentang Khadijah radhiyallahu taala anha, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha telah dijamin masuk surga. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada Khadijah tentang istana di surga yang Allah sediakan bagi Khadijah, la sakhaba fiha wala nasab. Di antara sifat istana tersebut, kata malaikat Jibril, tidak ada suara hiruk pikuk di istana tersebut dan tidak ada keletihan di istana tersebut. Kalau Khadijah masuk dalam istana tersebut, maka tidak ada suara hiruk pikuk dan tidak ada keletihan sama sekali. Kata para ulama, kenapa? Al jaza min jinsil amal. Bahwasanya perbuatan sesuai dengan amalan. Tidak ada rasa letih bagi Khadijah karena selama di dunia dia telah letih untuk mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengurus suaminya itu butuh perjuangan, capek, tidak mudah. Dan saya tahu kesulitan seorang istri tatkala mengurus suaminya. Harus masak, harus cuci piring, cuci pakaian, belum lagi berhias, belum lagi anak-anak. Ini semua perjuangan. Tapi ibu-ibu yang berletih-letih dalam rangka untuk melakukan ini semua, maka di akhirat kelak tidak ada rasa letih baginya. Wala sakhab, dan juga tidak ada teriak-teriakan. Kata para ulama, karena Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala menjalani pernikahan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20 tahun, tidak pernah mengangkat suaranya sama sekali di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak pernah mengangkat suara, apalagi membantah. Mengangkat suara aja enggak pernah, apalagi membantah. Oleh karenanya Allah siapkan bagi dia surga yang tidak ada hiruk pikuknya, tidak ada teriakan-teriakan. Kenapa? Karena dia tidak pernah berteriak di hadapan suaminya. Inilah yang kemudian memikat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah berpoligami selama menikah dengan Khadijah, padahal Khadijah lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlak Khadijah yang luar biasa. Karena saya katakan ibu-ibu, penampilan perlu, kita perlu mempercantik diri. Tetapi kecantikan tersebut tidak ada faedahnya kalau tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itulah yang menghias kecantikan kita. Boleh jadi seorang wanita kecantikannya hanya pas-pasan, tetapi tatkala akhlaknya yang mulia membuat suaminya sangat cinta kepadanya. Kenapa? Tutur katanya yang lembut, taat kepada suami. Ya ikhwah, ya ibu-ibu, saya tahu ada sebagian teman-teman saya kaya raya, ditawarin poligami tidak mau. Kenapa? Istri saya sangat solehah. Jawabannya apa? Istri saya sangat solehah, saya tidak ingin menyakiti hatinya. Itu jawabannya. Tapi kalau begitu istrinya kepala batu, pikirannya kapan saya poligami lagi. Oleh karena saya katakan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecantikan itu perlu, tapi kecantikan batin itu lebih utama. Itulah yang akan melanggengkan kecantikan ibu-ibu. Ibu-ibu mau cantik tidak bakalan lama. Sebentar lagi sudah masuk 40 tahun ke atas, sudah mulai keriput. Sebentar lagi 50 tahun ke atas sudah mulai keriput. Tubuh yang tadinya halus mulai kasar. Tubuh yang tadinya halus mulai kasar.
mulai keriput, mulai menua. Tetapi kalau disertai dengan akhlak yang mulia, maka kecantikan akan langgeng. Boleh jadi tubuh ibu-ibu semakin berkurang kecantikannya, tapi karena dihiasi dengan nostalgia yang indah yang ada di benak suami, istri saya masya Allah perjuangannya, masya Allah akhlaknya, masya Allah muamalahnya, maka dia akan terus mencintai ibu-ibu dan dia tidak akan melupakan perjuangan ibu-ibu sekalian. Jadi saya katakan bahwasanya perkara yang paling utama juga adalah bagaimana berakhlak mulia di hadapan suami. Dan apa yang akan saya sebutkan semuanya setelah ini, semuanya berkaitan dengan akhlak mulia. Semuanya adalah perincian daripada akhlak yang mulia. Intinya, bagaimana seorang istri bisa berakhlak mulia di hadapan suaminya. Contohnya, misalnya berusaha memilih kata-kata yang terbaik tatkala berbicara dengan suami. Sebagian ibu-ibu, masya Allah, kalau berbicara dengan teman-temannya, baik lewat telepon, atau baik lewat BlackBerry, atau lewat WhatsApp, kata-katanya indah. Dia milih kata-kata yang indah. Atau tatkala bertemu langsung, kalau ngobrol sama teman-temannya, maka dengan obrolan yang indah, perkataannya dijaga. Namun tatkala berbicara dengan suami, terkadang tidak dia pikirkan, atas ceplos-ceplos saja ngomong sama suaminya. Ini kesalahan fatal, tidak boleh seperti ini. Justru tatkala berbicara dengan suami, berusaha memilih kata-kata yang terbaik. Saya ingatkan, para ulama menjelaskan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwasanya jika seorang wanita sudah menikah, maka kewajiban utamanya berpindah dari orang tuanya kepada suaminya. Artinya apa? Sebagaimana dia diwajibkan untuk berbakti kepada ayah dan ibunya, dia juga diwajibkan berbakti kepada suaminya. Oleh karena camkan ibu-ibu, kalau ada seorang kita sebagai anak misalnya berkata-kata kasar kepada ayah kita, berkata-kata kasar kepada ibu kita, menyinggung hati ayah dan ibu kita, kita berdosa atau tidak? Berdosa. Apalagi sampai membentak ayah dan ibu kita, tentunya kita merasa berdosa. Demikian pula kalau ibu-ibu membentak suami, berkata-kata kasar kepada suami, juga berdosa. Juga berdosa. Tidak sama kalah dosanya dengan membentak ayah dan ibu, tidak sama. Tidak kalah. Sama-sama dosa yang parah. Kenapa? Karena setelah ibu-ibu menikah, maka kewajiban berbakti berpindah kepada ayah, kepada suami. Lebih daripada ayah dan ibu. Karenanya para ulama menjelaskan, kalau terjadi perselisihan antara orang tua ibu-ibu dengan suami, misalnya dalam masalah tempat tinggal, orang tua ibu-ibu mengatakan, kamu harus tinggal sama kami. Nah, suami mengatakan, tidak, kamu harus tinggal sama saya. Kita enggak boleh tinggal dekat ibu kita pindah agak jauh. Maka harus taat kepada suami. Harus taat kepada suami dengan tidak memutuskan silaturahmi tentunya. Karena saya katakan, ibu-ibu tatkala dia merasa berdosa mengangkat suaranya di hadapan ayah dan ibunya, maka hendaknya dia merasa berdosa tatkala mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya di hadapan suaminya. Sebagaimana seorang wanita merasa berpahala besar tatkala menyenangkan hati ibunya, tatkala menyenangkan hati ayahnya, demikian pula hendaknya dia merasa berpahala tatkala menyenangkan hati suaminya. Ini, perhatikan ini ya. Berbakti kepada, sebagaimana berbakti kepada ayah dan ibu, membuka pintu yang lebar untuk masuk surga, demikian juga berbakti kepada suami, membuka pintu surga selebar-lebarnya. Yang penting apa istri wanita itu? Wanita jadi wanita solehah masuk surga. Tapi untuk menjadi wanita solehah memang butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Jadi berusaha memilih kata-kata yang indah tatkala berbicara dengan suami. Kemudian diantaranya, jangan suruh suami mengerjakan pekerjaan wanita. Ya. Mentang-mentang suaminya baik, disuruh masak suaminya. Bang, masakanmu enak bang, masakin buang saya bang. Suaminya suruh masak. Besok lagi demikian, masakanmu enak bang. Kemudian terkadang suruh mandiin anak-anak. Bang, anak-anak belum mandi, mandikan bang. Nah, ini tidak benar seperti itu. Lebih parah lagi, tolong cebokin si kecil bang. Ini tidak benar seperti itu. Masa suami disuruh kerja-kerjaan wanita? Kita katakan suami yang baik membantu istri, itu benar. Sebagaimana Rasulullah SAW membantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Tetapi ini bukan merupakan kebiasaan. Suami yang soleh kalau lihat istrinya terkadang capek, dia akan kerjakan. Dan tidak mengapa istrinya minta tolong.
dalam keadaan letih, dalam keadaan sakit. Tapi bukan merupakan kebiasaan menyuruh suaminya mengerjakan pekerjaan ibu-ibu. Ini tidak boleh, tidak pantas bagi seorang wanita memerintahkan suaminya untuk mengerjakan pekerjaan ibu-ibu, kecuali kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian juga di antara yang perlu diperhatikan, berusaha menjaga jadwal makan suami. Ibu-ibu, ya, kalau menghidangkan makanan hendaknya perhatikan jadwal suami. Tanya suami, "Mas, mau makan jam berapa?" Tanya, tidak jadi masalah. Kalau lebih rajin lagi, "Mas, hari ini mau makan apa?" Ini lebih bagus lagi. Jadi dia masakan buat suaminya. Memang capek ibu-ibu menjadi istri soleh, mau jadi bidadari ya harus begitu. Kalau mau jadi wajahnya begini aja pas-pasan tidak berubah ya terserah saja. Tapi kalau ingin dirubah oleh Allah menjelma menjadi wanita yang cantik jelita, maka harus bersabar. Tanya kepada suami, "Hari ini mau makan apa, jam berapa mau makan?" Dan jangan sampai terlambat menghidangkan makanan. Karena kalau suami terkadang terlambat makan, lapar, namanya orang lapar terkadang temperamentalnya naik. Cepat marah-marah, enggak bisa mikir. Sudah pulang dari kantor, sudah pulang dari pasar, sudah pulang dari kerja, makanan belum siap. Maka biasanya dia marah. Oleh karenanya berusaha menghidangkan makanan sesuai jadwal yang tepat sehingga suami tatkala pulang siap untuk makan. Kemudian di antara sifat yang penting bagi seorang wanita yang solehah, segera minta maaf jika melakukan kesalahan kepada suami dan tidak menunda-nundanya. Namanya kehidupan rumah tangga pasti ada problematika. Terkadang suami yang salah, terkadang istri yang salah. Dan saya ingatkan kepada seorang istri, kalau salah segera minta maaf, jangan tunda-tunda. Jangan egois, tidak mau minta maaf. Banyak wanita seperti itu, ya. Dia yang salah, dia ingin suaminya yang minta maaf, padahal dia yang salah. Di antara ciri-ciri wanita surga, kalau bersalah segera minta maaf. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang ada di surga? Tentang istri-istri kalian yang ada di surga, itu wanita-wanita surga. Siapa mereka wanita-wanita ini? Kata Nabi SAW, "Al-wadudul waludul a'ud." Wanita yang subur, penyayang dan selalu kembali. Al-a'ud artinya wanita yang selalu kembali. Al-a'udu ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Itu seorang wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Jika suaminya marah karena istrinya bersalah, maka istrinya wanita ini pun segera datang kepada suaminya, lantas meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, wa taqul, kemudian dia berkata, "La adzuku ghumdan hatta tarda." Wahai suamiku, aku tidak bisa tentram tidur sampai kau maafkan aku. Ini ciri-ciri wanita surga. Kalau dia bersalah, dia segera minta maaf kepada suaminya dan dia tidak menunda-nunda, ya, untuk minta maaf kepada suaminya. Karenanya saya ingatkan ibu-ibu, kalau lagi marahan sama suami, lihat saya yang salah atau suami yang salah. Lihat dengan otak yang jernih, dengan akal yang jernih, ya. Jangan-jangan suaminya marah gara-gara dia terlalu banyak menuntut. Jangan-jangan suaminya marah karena dia terlalu, ya, tidak taat kepada suaminya. Oleh karenanya, kalau dia salah, segera kembali kepada suaminya. Pegang tangan suaminya, cium tangan suaminya dan mengatakan, "Wahai suamiku, maafkanlah daku, aku tidak bisa tidur sampai kau maafkanlah diriku." Ini wanita, ciri-ciri wanita surga. Kemudian di antara perkara yang penting untuk diketahui juga atau dilakukan oleh wanita yang solehah, berusaha kerjasama dengan suaminya dalam masalah agama. Ini penting. Jadi kelanggengan rumah tangga itu tidak mungkin dibangun di atas perkara dunia. Perkara dunia, ya, datang dan pergi. Tetapi yang penting adalah rumah tangga tersebut dibangun di atas nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan. Harus ada kerjasama antara suami istri dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mengurus anak-anak perlu kerjasama antara suami dan istri. Oleh karenanya Nabi SAW memuji seorang suami yang mengajak istrinya salat malam. Rasulullah SAW mengatakan, "Rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla." Sungguh Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari kemudian salat malam.
Wa aiqadha imra'atahu fa shallat. Kemudian dia bangunkan istrinya, suruh salat malam. Istrinya pun salat malam. Fa in abad nadhaha ala wajhiha al-ma. Kalau istrinya tidak mau salat, maka suaminya pun mengambil air, dipercikanlah di wajah istrinya supaya salat malam. Ini hendaknya dipraktekkan oleh bapak-bapak. Bangun malam, bangunkan istri. Tidak usah suruh salat langsung 23 rakaat, terlalu panjang. Suruh salat 3 rakaat cukup. 3 rakaat cukup, yang penting sempatkan waktu di malam hari untuk salat malam. Kalau perlu 1 rakaat cukup. Percikan air di wajah istri Anda. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya boleh bagi suami agak memaksa istri untuk dilatih beribadah. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka apa? Percikan air. Dan sebaliknya, rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari. Fa shallat, kemudian dia salat malam. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat. Fa shalla, maka suaminya salat. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka istrinya percikan air di wajah suaminya. Makanya istri yang solehah, bangunkan suami, bangunkan dengan penuh kelembutan. Sayang, bangun sayang, salat malam. Kalau suaminya capek-capek, "Mi, saya mau tidur, nanti aja leh." Menjelang subuh bangunkan lagi. Sebentar lagi mau salat subuh, setengah jam lagi bangun. Doakan anak-anak. Anak-anak butuh doa. Doakan istrimu, doakan orang tuamu, bangunkan dengan cara yang lembut. InsyaAllah kalau suami sudah terbiasa salat malam, maka pahalanya juga mengalir kepada istrinya. Karena ibu-ibu berusaha kerjasama. Demikian juga kalau suami bangunkan kita, istriku, sayangku, bangun, maka kita segera sambut. Kita bangun dan kemudian kita berwudu. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, fasallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirin wa dzakirat. Kemudian mereka akhirnya salat malam bersama, maka akan dicatat sebagai para lelaki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah. Boleh suami salat di luar. Tatkala sudah mau selesai salatnya, dia bangunkan istrinya. Kemudian mereka salat berdua 2 rakaat cukup, tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat cukup. 4 juga boleh. Jadi terkadang boleh suami istri salat berjamaah dalam salat malam. Kalau sampai salat berjamaah, maka dicatat termasuk penghuni surga. Kata Nabi SAW. Dan sungguh indah suami istri yang salat malam bersama. Ini sungguh indah. Bukan ngorok bersama, bukan. Tapi bangun sama-sama bangun kemudian salat bareng, maka ini indah, dicatat oleh malaikat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau suaminya lagi rajin bangunkan salat malam, maka jangan tunda-tunda, bangun salat malam, kalahkan ngantuk. Bangun salat malam sebentar, kalau ngantuk pagi bisa tidur nanti. Jam-jam 9 boleh tidur, jam-jam 8 boleh tidur. Tapi sisihkan waktu meskipun 15 menit untuk salat malam. Itulah keindahan kehidupan rumah tangga. Kerjasama antara suami istri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ya istri sulit dibangunkan atau sebaliknya suami sulit dibangunkan. Namun seorang suami harus sabar bangunkan istrinya. Cara bangunkan juga harus baik-baik. Sayangku, cintaku, bangun ya, salat malam. Ulang lagi, sayangku, cintaku, bangun. Kalau enggak mau bangun, bisikin dalam telinganya, saya mau poligami. Dia pasti bangun. Perkara berikutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk bersifat qanaah sehingga tidak banyak menuntut harta kepada suami. Ini terkadang musibah, terkadang menimpa sebagian ibu-ibu. Suaminya hidupnya pas-pasan, penghasilannya pas-pasan. Demikianlah Allah memberi rezeki. Terkadang ada rezeki yang pas-pasan, ada rezeki yang banyak. Namun terkadang istri dari suami yang pas-pasan ini bergaul sama orang-orang kaya. Paling saya ingatkan kepada ibu-ibu yang diberikan banyak rezeki oleh Allah, jangan terlalu suka pamer. Jangan pakai tas-tas yang mahal-mahal semua, enggak perlu. Apalagi kalau ikut pengajian, kalau ketemu dengan keluarga bolehlah tunjukkan punya kelebihan harta. Tapi kalau sama ngaji sama ibu-ibu yang kebetulan ada pengajian eksklusif, pengajian ibu-ibu kaya, seperti kita di Jakarta demikian. Ada pengajian ibu-ibu kaya semua. Misalnya kita ngisi pengajian di Pondok Indah, ibu-ibu kaya semua datang. Bolehlah dia mau bergaya-gaya, silakan, sama-sama kaya. Tapi ada pengajian yang campur, ada ibu-ibu miskin, ada ibu-ibu kaya. Kalau pengajian lagi campur gitu, ibu-ibu kaya hendaknya jangan menahan diri, jangan pakai pakaian yang
yang mewah-mewah. Kasihan yang ibu-ibu miskin ini. Lihat dompet yang mahal, lihat tas yang mahal, lihat jam tangan yang mahal, emasnya dipakai semua. Kasihan, sementara dia nggak ada punya apa-apa. Lihat HP-nya, HP murahan. Ini akan berpengaruh. Namanya wanita itu mereka cepat apa? Terpengaruh. Akhirnya pulang-pulang, mas, belikan saya HP yang mahal, mas. Mas, belikan saya. Wah, repot suaminya padahal cuma jualan di pasar, kan setengah mati. Ini gara-gara salah pergaulan. Seperti yang saya katakan, terkadang musibah menimpa seorang suami tatkala istrinya bergaul dengan orang-orang kaya, sehingga tidak memiliki sifat qanaah, tidak lagi nerima, banyak sekali tuntutan, banyak sekali permintaan, dan ini merepotkan suami. Makanya saya ingatkan dari dua belah pihak, wahai ibu-ibu yang Allah berikan rizki yang terbatas, kasihan suami anti, jangan terlalu banyak dituntut minta ini dan minta anu. Sungguhnya kemuliaan yang Allah berikan bukan berdasarkan harta, tidak. Kalau memang harta itu menunjukkan kemuliaan, maka Nabi Muhammad yang berhak paling kaya raya. Tidak. Harta itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Harta itu Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Allah berikan. Kembali kepada orang mukmin tersebut dalam menyikapi hartanya. Jika dia gunakan harta tersebut karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sifat qanaah adalah sifat yang mahal. Ya, al-ghina ghina nafs, kata Nabi SAW, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Ini yang paling penting ditanamkan pada hati ibu-ibu. Ingat, dunia ini cuma sementara, hidup cuma sebentar. Kalau kita melihat ada orang pakai mobil mewah, kita, mobilnya bagus. Mobil kita misalnya kurang mewah, tapi tidak perlu kita ngiler pengen mobil seperti dia. Ingat, kalau mobil kita mewah seperti mobil dia, hisapnya lebih panjang. Hisapnya lebih apa? Panjang. Antum punya mobil mungkin murah, ya udah hisapnya pendek, enggak panjang-panjang. Apalagi kalau naik sepeda, mungkin hisapnya ring. Masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Maka jangan terlalu ngiler dengan harta orang lain. Maka saya katakan ibu-ibu miliki sifat qanaah penting. Jangan sama suaminya nuntut minta anu, minta ini, minta anu. Kalau suaminya punya harta, insya Allah dia akan berikan. Apalagi dia lelaki yang soleh. Tapi kalau dia tidak mampu, maka jangan dipaksa, kasihan dia. Udah pusing mikir utang, harus pikir sekolah anak-anak perlu biaya, harus dia pikirkan kedua orang tuanya, harus dia tanggung. Banyak beban yang dia pikirkan. Kemudian kita tuntut untuk beli ini, beli anu, beli ini. Kasihan suami. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja sebenarnya sama saja. Sama saja. Raja ingin cari kebahagiaan. Dia ingin dapat kebahagiaan apa? Dengan memiliki harta sebanyak-banyaknya. Belum tentu bahagia. Tapi anti jika memiliki hati yang menerima, anti bahagia meskipun dengan harta yang pas-pasan. Maka tatkala sama-sama mencapai bahagia, maka anti dan raja sama saja sebenarnya. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sifat berikutnya, berusaha tidak menceritakan aib-aib keluarga keluar. Jangan sampai kalau ada masalah pribadi dalam rumah tangga, jangan sampai masalah tersebut keluar. Siapapun orangnya, berusaha jangan cerita. Tidaklah cerita kecuali kepada wanita yang benar-benar dia percayai kalau dia ingin curhat. Kalau perlu dia langsung curhat kepada ustadz misalnya, tapi tidak sebutkan dirinya. Dia mengatakan, "Ustadz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang seperti ini? Atau bagaimana hukumnya seorang wanita yang dizalimi oleh suaminya? Apa yang harus dia lakukan?" Jangan dia bilang, "Ustadz, saya ini, suami saya ini berusaha untuk tidak membuka aib dirinya kecuali kalau terpaksa." Tapi jangan jadi seorang wanita yang ember, ya. Sedikit-sedikit ngomong. Punya masalah ngomong sama perempuan lain. Perempuan ini ember juga, akhirnya apa? Tersebar semua aibnya. Dan banyak kerusakan rumah tangga timbul gara-gara seperti itu. Gara-gara bergaul dengan wanita-wanita yang mulutnya ember, numpahin terus, ngomong terus. Sana sini ngomong, gimana dengan si fulana? Ini wanita suka gibah ini, jangan bergaul dengan, ingat, jangan suka bergaul dengan wanita suka gibah. Kalau ada wanita suka gibah, ceritain kejelekan orang lain, bilang, "Ittaqillah, ente bertakwa kepada Allah, gibah dosa besar." Ingatkan.
Ente kalau mau nasihati, nasihati langsung. Nasihati langsung. Kalau enggak kita bilang ya udah afwan, saya enggak pingin dengar masalah ini. Nanti kita terikut-ikut untuk ghibah. Akhirnya apa? Kalau kita punya masalah kita ceritakan sama orang, khawatir orang pada semua tahu, dan ini kalau sampai terdengar oleh suami, masalah rumah tangganya diketahui oleh banyak orang, dia akan marah. Itu aib keluarga, tidak boleh keluar. Aib keluarga jangan sampai keluar, itu merendahkan diri kita dan merendahkan suami kita. Maka kalau ada aib maka jangan ceritakan sama orang lain. Kecuali dalam rangka untuk curhat, dan itu harus milih-milih, tidak semua orang kita ceritakan, tapi orang yang benar-benar amanah, yang benar-benar kita percayai baru kita ceritakan. Kalau enggak lebih baik enggak usah kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menyelesaikan masalah antara kita dengan suami dengan kepala dingin, dengan penuh kasih sayang. Kemudian perkara berikutnya, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah istri yang lebih senang dalam rumah, jangan suka keluar rumah. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Jangan jadi istri yang suka keluyuran, sedikit-sedikit pingin ajak suaminya ke mall terus, ke mall sana, ke mall sini, ke mall sana, ke mall sini. Tatkala ibu-ibu mengajak suami ke mall, maka banyak yang dilihat, banyak aurat-aurat wanita yang terumbar. Apa ibu tidak cemburu kalau suaminya melihat aurat-aurat wanita yang terumbarkan? Cemburu dong. Cemburu. Maka berusaha untuk tidak sering keluar rumah. Kalau bisa di rumah, keluar aja di masalah sesekali jalan-jalan sama anak-anak. Tapi jangan sering-seringan. Karena ada wanita yang begitu modelnya, pingin ke mall terus, pingin jalan-jalan terus. Ini tidak benar, menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, adalah kalau suami punya salah, maka silakan ngambek boleh. Suami punya salah, kita boleh ngambek, boleh. Boleh kita marah, boleh. Tapi jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan. Suami kalau di ngambekin misalnya 1 jam 2 jam dia masih sabar. Tapi kalau dia ngambekin sampai 2 hari 3 hari, suaminya bisa juga marah. Dan ingat, kalau suami lagi marah atau lagi bersalah, kalau suami lagi bersalah, maka jangan lupakan, jangan sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang menunjukkan kita telah melupakan kebaikan-kebaikan suami. Ini ciri-ciri wanita. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan kenapa para wanita banyak masuk neraka jahanam, karena para wanita suka melupakan kebaikan-kebaikan suami. Tatkala Nabi SAW salat Id, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Setelah itu Rasulullah SAW maju mendekati jamaah wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Kenapa? Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, kalian banyak masuk neraka jahannam. Ada seorang wanita berkata, 5 ya Rasulullah, kenapa kita banyak masuk neraka jahannam? Kata Nabi SAW, fa inna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka mengingkari kebaikan suami, sering lupa dengan kebaikan suami. Ini penyakit yang berbahaya yang menyebabkan wanita banyak masuk neraka jahanam. Oleh karenanya kalau suami lagi bersalah, jangan ucapkan kata-kata yang melupakan, menunjukkan kita lupa dengan kebaikan suami. Terkadang seorang istri kalau sudah marah, suaminya misalnya salah, misalnya lupa membelikan hadiah bagi dia, atau suaminya ternyata memberikan uang kepada keluarganya, lupa memberi uang kepada dia, maka pun marah-marah dengan mengatakan, kamu memang tidak pernah perhatian sama saya. Ini kalimat-kalimat yang buruk. Kamu sama sekali tidak pernah perhatian sama saya. Ini berarti kan lupa dengan kebaikan suami seluruhnya. Apalagi mengatakan, kamu selama ini tidak cinta kepada saya. Wah, ini bahaya. Bagaimana tidak cinta sama kamu? Anak kita sudah 10. Dari mana semua anak ini kalau tidak cinta? Terkadang ucapan kalimat-kalimat yang berbahaya. Kamu selama ini memang, kalimat selama ini, kamu selama ini dibuang. Ini kalimat-kalimat yang langsung menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam. Kalau suaminya melakukan satu kesalahan, maka dia mengatakan, kau tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ini, kali-kali ibu-ibu, ya, kalau suami salah,
Boleh kita ngambek, boleh, saya tidak larang ya. Tapi jangan lama-lama ngambeknya. Karena sebagian ibu-ibu seperti itu, keras hati. Ya. Suaminya salah, maka dia pun kunci pintu, dikunci pintunya. Tak boleh masuk. Suaminya ketuk-ketuk pintu, sayang, di bel enggak dijawab, SMS-nya, HP-nya dimatikan. Ibu-ibu seperti itu, jangan. Dan terkadang egonya seorang wanita mengalahkan rasa cintanya. Dia udah marah suaminya ini, suaminya datang, diusir, pergi, jangan pulang ke rumah. Akhirnya suaminya pergi, sudah 2 hari enggak pulang, dia pun gelisah. Kapan suami saya pulang? Dia rindu sama suaminya. Begitu suaminya datang, cintaku saya mau pulang. Oh, dia sudah senang. Begitu sampai di rumah, dia masih sok lagi. Ngapain kamu pulang katanya? Padahal dia rindu sama suaminya. Kalau saya katakan ibu-ibu, kalau suami lagi salah, boleh kita marah, namun jangan lama-lama. Karena kalau sampai lama-lama, datang syaitan akan menghasut suami anti, sehingga suami anti kalau sudah marah, akhirnya marah-marahan bisa jadi pada tingkatan yang jelek sampai pada tingkatan perceraian dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, waktu kita sudah habis. Apa yang saya sampaikan, intinya semoga ibu-ibu sekalian menjadi istri-istri yang salehah dan bisa menjadi ratu bidadari yang ada di surga. Oleh karenanya bersabar dalam menjalani kehidupan ini, sabar dalam mengurus anak-anak, sabar dalam taat kepada suami, sabar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk mengajak suami untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu tidak apa? Salam. Maaf, saya tadi kurang jelas. Dibilang saya lihat di dunia ini, kenapa? Kenapa? Banyak apa? Banyak yang selingkuh. Iya. Iya. Salam. Ya memang ya, di dunia ini banyak suami seperti itu ya. Kita akan berbicara tentang menjadi istri yang soleha ya. Terkadang kalau terhadap suami saya akan bahas sendiri, tapi terkadang kita berusaha soleha, ternyata suami kita tidak soleh. Dan itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak suami-suami yang bejat, banyak. Tidak perhatian sama istrinya. Istrinya seperti dianggap pembantu ya. Istrinya dianggap pembantu, sudah. Kamu udah nyuci piring belum? Tidak pernah dihargai. Seorang suami yang baik, kalau istrinya berbuat baik, maka dia bilang, terima kasih istriku, syukran. Terima kasih sayangku. Istrinya pun demikian, kalau suaminya berbuat baik, dia mengucapkan terima kasih. Ini kehidupan yang sangat romantis antara suami dan istri. Tapi banyak suami yang tidak seperti itu. Apalagi suami tersebut ternyata tidak memiliki agama yang baik, sehingga dia berbuat semena-mena terhadap istrinya. Saya katakan bahwasanya istri yang solehah, kalau dia diuji dengan suaminya yang seperti itu ya, maka berusaha nasihati suaminya. Berusaha nasihati suaminya.
dan dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Karena saya katakan bahwasanya di dunia ini adalah hidup dengan penuh ujian. Di antaranya suami diuji dengan istrinya dan ada istri diuji dengan suaminya. Tidak ada salahnya misalnya menempuh jalan-jalan yang disyariatkan. Sampaikan kepada mertua dari orang tua ibu, lapor ke orang tua dia. Bagaimana anak-anakmu kok tidak perhatian terhadap putri saya? Jadi kita tempuh cara-cara yang baik, atau kita panggil ustadz untuk menasihati suaminya. Boleh-boleh saja. Namun jangan begitu kita menghadapi masalah kemudian kita mutung seakan-akan tidak ada solusi. Yang kita perlu lakukan adalah berusaha mencari solusi semaksimal mungkin. Mungkin solusi dengan ada nasihat dari ustadz, kalau enggak ada menempuh dengan cara yang lain, atau dipanggil ke KUA misalnya. Pokoknya cari solusi. Sebelum kita melaporkan urusan kita keluar, kita berusaha berbicara dengan suami kita empat mata dengan kelembutan. Wahai suamiku, mohon maaf. Bicara baik-baik. Dengan tangisan, sampaikan apakah begini kehidupan rumah tangga kita, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, kalau Allah ingin merubah hati seorang mudah, tinggal kun fayakun, tinggal bagaimana kita kuat-kuatan doa agar suami kita mau berubah. Namun saya katakan ibu, ya, meskipun banyak suami yang bejat, tetapi masih banyak suami yang soleh, ya. Masih banyak suami yang soleh, alhamdulillah, ya. Banyak wanita-wanita juga yang bersyukur memiliki suami-suami yang soleh, yang tidak suka selingkuh, yang malah menghabiskan waktunya untuk ikut pengajian. Banyak juga wanita-wanita yang seperti ini. Jadi memang ada wanita yang diuji dengan suami yang bejat, dan ada wanita yang dianugerahi oleh Allah dengan suami yang soleh. Intinya sabar bu, ya, sabar dan banyak doa. Terus mau apa lagi, ya? Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam. Bila suami apa? Saya kurang jelas, mohon mic-nya agak jauhin. Pertama, jika suami ternyata lebih soleh daripada istrinya, sama-sama masuk surga. Maksudnya begitu? Apakah ketemu di surga tingkatannya sama atau tidak? Wallahu alam, nanti kalau masuk ketahuan nanti. Saya tidak tahu aturan main di surga, ya. Kalau mau mengatakan suami istri langsung sama persis apa amalannya susah, ya. Tapi terlalu banyak dalil bahwasanya, contoh seperti Nabi dengan Aisyah. Apakah Nabi dengan Aisyah tingkatan imannya sama? Tentu berbeda. Tapi rupanya Aisyah menemani Nabi di mana? Di surga. Jadi kita berhusnudzon. Jangan terlalu kita pikir jauh-jauh. Waduh, suami saya hafal 30 juz, saya cuma juz amma. Wah, nanti nggak bakalan ketemu di surga. Jangan begitu. Yang penting kita bertakwa. Insya Allah kalau kita masuk surga pasti bahagia. Dan insya Allah Allah menemukan suami kita dengan kita. Ya, karena saya katakan kalau meskipun surga bertingkat-tingkat, tapi aturan main di sana saya nggak tahu apakah suaminya bisa narik istrinya ke atas. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalil-dalil yang membuktikan bahwasanya terkadang tingkat iman berbeda, ternyata mereka disamakan oleh Allah. Contohnya seperti Nabi dengan istri-istrinya. Antara Nabi dengan Aisyah atau antara Nabi dengan istri-istrinya jauh imannya tidak sama. Tapi ternyata mereka menemani Nabi di mana? Di surga. Yang kedua mengenai masalah sedekah. Saya katakan yang membatalkan sedekah adalah riya. Tapi menampakkan sedekah itu tidak berarti riya, tidak mesti riya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Dalam surat Al-Baqarah. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian itu baik.
Dan jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik lagi. Jadi sedekah yang disembunyikan pahalanya lebih tinggi daripada sedekah yang dinampakkan. Kecuali dinampakkannya karena ada maslahat. Contohnya dalam rangka motivasi orang lain. Sebagaimana Nabi SAW tatkala melihat ada sebagian orang-orang yang sahabat yang miskin, maka Nabi memotivasi untuk bersedekah, maka datang seorang Ansari, dia bersedekah lebih dahulu di hadapan sebanyak orang. Maka kemudian diikuti yang lain, maka Nabi mengatakan seluruh pahala yang lain kena kepada orang yang pertama ini. Oleh karena saya katakan menampakkan sedekah terkadang bagus jika ada maslahatnya. Contohnya tadi kita ceritakan kepada istri misalnya, kepada suami. Suamiku saya tadi bersedekah karena lihat kasihan ada tadi tetangga kita yang ini, dalam rangka supaya suami kita kasihan juga sama dia untuk bisa membantunya di lain waktu. Dan ingat, saya katakan ibu-ibu tidak boleh bersedekah dengan harta suami kecuali dengan izin suami. Ya, jangan dia ikhlas ternyata uang suaminya hilang kemana? Sudah disedekahkan, padahal bukan uang dia. Kalau dengan uang kita sendiri nggak jadi masalah, kita diam-diam tidak usah ngomong. Tapi kalau itu uang suami, maka tidak boleh kita bersedekah kecuali dengan izin suami. Kecuali uang yang kita sedekahkan itu kecil, seperti 5.000, 10.000, 20.000, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah sampai ratusan ribu, sementara uang harta suami terbatas, maka harus kasih tahu suami, minta izin sama suami. Suamiku ini ada ponakanku kasihan, dia nggak sekolah belum bayar, boleh nggak saya sedekahkan misalnya 100.000? Maka ini sementara gaji suami cuma 3 juta misalnya. 100.000 ini banyak kalau suami cuma gajinya 3 juta. Maka harus minta izin kepada suami. Dan saya katakan kepada ibu-ibu, tidak ada salahnya menampakkan amalan kita di hadapan suami. Kalau suami datang kita baca Quran di hadapan suami, kita latih diri kita ikhlas, kita dalam rangka untuk menyenangkan hati suami, karena Allah nyuruh kita untuk menyenangkan hati suami. Jangan kita nggak pernah baca Quran depan suami, seakan-akan suami, istri saya ini ngapain aja, jangan-jangan nonton sinetron terus. Kapan baca Qurannya? Sekali-sekali kita nampakkan kita juga baca Quran. Tujuannya bukan untuk riya, tapi untuk menghilangkan suudzon dari suami. Karena suami juga terkadang menilai, jangan sampai dia suudzon kepada kita sehingga berpikiran macam-macam. Terkadang kita nampakkan amalan kita. Oleh karenanya bukankah mereka berdua boleh sholat malam bareng-bareng? Saling menampakkan, suami menampakkan istri, istri menampakkan suami. Karena ada maslahat yang lain, itu terjalinnya cinta kasih. Karena suami kalau tahu istrinya soleha, dia semakin cinta. Istri kalau tahu suaminya soleh, dia semakin apa? Semakin cinta. Oleh karenanya terkadang kita menampakkan amalan soleh kita kepada suami kita dengan niat agar saling tumbuh apa? Rasa cinta kasih. Sama orang lain kita sembunyikan. Ada lagi yang bertanya? Tolong ambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana enggak dengar. Coba saya enggak dengar, Bu. Coba diulang. Sebentar biar saya tanya sama ini, Ustaz. Apa tanyanya? Saya enggak dengar, Bu. Afwan, Ustaz juga enggak dengar. Tolong agak besar dikit. Coba sih, Mas. Apa? Bidadari diciptakan dari apa? Oh begitu. Kalau jin dari api, kalau bidadari diciptakan dari apa? Oh iya, kalau manusia diciptakan dari tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya, bidadari dari apa? Ya. Saya nggak perlu tahu dari apa. Pokoknya ketemu bidadari saya suka, nggak urusan. Mau dari apapun nggak ada masalah bagi saya. Namun tidak dijelaskan oleh Allah dari mana diciptakan. Saya tidak tahu. Saya katakan tidak ada dalil khusus menunjukkan bidadari diciptakan dari apa. Tapi saya tidak peduli mau diciptakan dari apa. Ya penting cantik, selesai urusan.
Bagaimana kalau istri yang tidak mencintai suami? Apakah yang harus dilakukan istri? Dalam keadaan ini dia tetap menyalami suami. Saya katakan bahwasanya hubungan rumah tangga mestinya dibangun di atas rasa cinta kasih. Tapi kalau ternyata istrinya tidak bisa cinta kepada suaminya, namun dia tetap taat kepada suaminya, dia tetap ikhlas dalam menyelayani suaminya, maka dia akan insya Allah masuk surga. Kalau dia masuk surga di akhirat, maka Allah yang akan tumbuhkan rasa cinta kasih. Allah yang akan tumbuhkan rasa cinta kasih. Jadi kalau sudah masuk surga, yang penting kalau sudah masuk surga pasti senang, tidak ada kekecewaan. Saya pernah ditanya sama seorang suami, Ustaz, saya mau tanya Ustaz, pertanyaannya, saya tidak ingin istri saya masuk surga sama saya. Dia nggak mau. Sepertinya istrinya suka marah-marahin dia. Ya, kalau istri saya mau surga, saya nggak mau. Istri saya nggak usah sama saya. Bayangan dia, kalau istrinya masuk surga, nanti juga masih ngomel-ngomel terus. Dia lagi pegangan sama bidadari, mau kemana kamu sini katanya? Enak aja pergi sama bidadari ya, enggak. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Sebelum orang-orang dimasukkan surga, Allah telah menghilangkan kedengkian. Semua penyakit hati dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada istri kita yang suka ngomel di dunia, kalau masuk surga, dia tidak akan suka ngomel lagi. Kalau istri kita di dunia kurang begitu cinta sama kita, kalau dia masuk surga sama kita, dia akan sangat cinta kepada kita. Kenapa? Hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan dunia tidak sama dengan di akhirat, lain kondisinya. Kalau sudah masuk surga tidak ada pertengkaran, tidak ada marah-marah, tidak ada ngomel-ngomel, tidak ada. Jangan dibayangkan istri kita suka ngomel di dunia, nanti di akhirat suka ngomel juga, enggak. Berbeda. Ustadz, keluarga kami tinggal bersama orang tua suami saya. Tapi ada juga saudara suami yang di rumah itu. Terkadang saya merasa tidak nyaman karena keberadaan saudara suami juga keluarganya. Bolehkah saya menuntut suami saya untuk pindah berpisah dengan orang tua suami? Secara hukum istri berhak untuk punya rumah sendiri, artinya tinggal jauh dari orang tua, itu secara hukum boleh. Tapi tentu melihat kondisi suami. Ya kita bilang baik-baik kepada suami, kapan kita bisa tinggal sendiri. Saya khawatir kalau tinggal dengan keluarga, terkadang khawatir risih, terkadang timbul permasalahan. Saya tidak ingin, terkadang kalau dekat malah ribut, jauh malah sayang. Terkadang kalau dekat malah ribut, lebih baik kita jauh tapi saling menyayangi. Terkadang dan ini sering terjadi antara tapi jangan mengajari suami untuk memusuhi keluarganya, tidak boleh. Kita bilang suamiku, saya pingin, ini boleh bagi istri menuntut suaminya untuk punya rumah sendiri, tidak serumah dengan orang tuanya. Ini boleh, ini hak istri. Ya, ini hak istri. Tapi tadi lihat kondisi suami, jangan dipaksa-paksa, artinya ngutang sana ngutang sini, enggak. Tapi suami punya perasaan untuk mempersiapkan dirinya untuk menyediakan tempat tinggal yang terpisah dengan tempat tinggal orang tuanya. Ini diperbolehkan. Pak Ustadz, apa hukumnya steril bagi wanita? Menurut dokter, seorang wanita hanya bisa melahirkan 3 kali dengan jalan operasi. Saya katakan bahwasanya ini kembali kepada dokter. Kalau dokternya mengatakan tidak boleh kecuali 3 kali, setelah 3 kali kemudian berbahaya bagi sang wanita, maka boleh disteril kalau memang itu benar-benar. Tetapi istri saya sudah 4 kali operasi semua. Anak saya 4, dari pertama sampai yang keempat semuanya operasi. Sekarang ini yang kelima. Sebentar lagi mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah kelahirannya. Di Arab Saudi sampai 9 kali. Di Arab Saudi sampai ada yang melahirkan operasi sampai berapa kali? 9 kali. Dan ini saya tidak bisa samakan Indonesia dengan Arab Saudi. Mungkin terapinya berbeda, metode kedokterannya berbeda. Contohnya dalam masalah operasi sesar. Kalau di Indonesia, jadi anak saya anak pertama dan kedua di Indonesia lahirnya, sesarnya di Indonesia. Anak saya 3 dan 4 di Madinah. Yang kelima saya masih bingung, di Indonesia apa di Madinah. Tetapi kalau di Indonesia, seorang istri tatkala di sesar, maka dia ada terapi, harus tidur berapa hari dulu, kemudian diangkat sebentar, dinaikkan sebentar,
kemudian dinaikkan lagi agak tinggi, seperti itulah, ada caranya sendiri. Kalau di Arab Saudi tidak. Sekarang lahirkan sesar, besok sudah suruh jalan. Suruh jalan langsung, saya sampai nangis-nangis. Tapi cepat sembuh dengan cara seperti itu. Semuanya enggak pandang bulu. Tidak ada suruh tidur-tiduran dulu 3 hari, enggak. Hari ini sesar, 1 hari atau 2 hari sudah langsung suruh jalan. Meskipun kesakitan, suaminya suruh datang untuk melatih istrinya berjalan. Kasih obat suruh pulang, selesai. Oleh karena saya bilang, seperti di Indonesia dibilang enggak boleh operasi lebih dari 3 kali. Ada yang sudah 2 kali langsung tutup, ada yang 3 kali langsung apa? Tutup. Saya bilang ini kembali kepada dokter. Sementara di Arab Saudi tidak demikian, sampai 9 kali bisa. Dan ternyata memang kembali kepada pelengketan yang ada pada bekas operasi. Kalau pelengketannya banyak berbahaya. Dan ini kembali kepada masing-masing dokter. Saya tidak bisa mengajari dokter-dokter yang lebih apa? Mengetahui. Tapi kalau seandainya memang para dokter mengatakan ini berbahaya kalau operasi 4 kali, maka boleh-boleh saja steril. Karena ini kembali kepada kemaslahatan dan keselamatan jiwa ibu dan anaknya. Yang lebih tahu adalah para dokter, bukan ustadz, bukan ustadz. Satu pertanyaan lagi, ya. Tolong ambil. Bagaimana hukumnya apabila dalam rumah tangga kami pada setiap malam lebih mendahulukan qiyamul lail daripada berhubungan intim? Suami ana ridha atau mengizinkan, sehingga sepertinya ana lebih mendahulukan yang sunnah. Apakah ana berdosa? Apakah suaminya dapat pahala dari ibadah qiyamul lail yang ia kerjakan, yang ana kerjakan? Saya katakan bahwasanya jangan seperti itu, ya. Salat malam terus kapan berhubungan sama suami? Suami mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi suami punya hasrat. Kita ditugaskan untuk menghias diri kita supaya suami berhasrat. Jangan kita sholat malam terus, suami jadi tidak berhasrat. Jangan. Karena menundukkan pandangan suami termasuk dari tujuan utama syariat. Maka kita berusaha menghias diri kita. Ibu-ibu berusaha menghias diri kita. Ada waktunya sholat malam, ada waktunya berhubungan. Ada waktunya sholat malam, ada waktunya berhubungan intim. Jangan sholat malam terus sehingga suami tidak diberi pelayanan. Siang hari kerja, malam hari istrinya sholat malam. Terus kapan dia menundukkan pandangannya kalau begitu caranya? Jangan mengkiaskan suami kita dengan kita. Boleh jadi, saya katakan boleh jadi seorang istri tidak begitu berhasrat. Tapi jangan dia menganggap suaminya juga tidak berhasrat. Jangan. Beda-beda. Ada istri yang tidak berhasrat, suaminya berhasrat terus. Dan jangan dia juga mengkondisikan dirinya supaya suaminya tidak berhasrat. Ini juga salah. Penampilan buruk, badan bau, baju bolong-bolong, akhirnya suaminya tidak berhasrat. Ya, ini tidak boleh. Kita berusaha menimbulkan hasrat dari diri suami sehingga bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya. Demikian ibu-ibu, ya. Masih ada? Berhubungan, Ustaz saya bertanya, berhubungan suami istri. Suami saya sakit tapi hubungan suami istri masih mau. Kalau dia mau berhubungan istri, kalau dia mau berhubungan istri menolak. Sebab kalau dilayani penyakit tersebut kumat. Karena penyakit jantung. Dosakah istri saya? Suami saya sakit tapi hubungan suami istri masih mau. Kalau dia mau berhubungan istri menolak. Sebab kalau dilayani penyakitnya kumat. Karena penyakit jantung. Dosakah istrinya? Enggak tahu saya. Kalau berhubungan langsung tewas, wah gawat. Ya mungkin perlu jangan, ya enggak apa-apa dilayani, tapi tanya dokter, dok ini bisa mati enggak dok? Kalau ternyata enggak mati dilayani, tapi jangan terus-terusan. Kasihan dia, mungkin dia bisa jadi mati gara-gara tidak dilayani. Stres mikir ini kapan saya begini terus. Oleh karena dikurangi bebannya dengan dilayani. Dilayani tapi mungkin dikurangi kuantitasnya dan dikurangi kualitasnya.
Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga ibu-ibu menjadi para bidadari di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibu-ibu dipertemukan dengan suami-suami ibu-ibu dengan penuh kebahagiaan dan yang abadi di surga kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.